Semenjak Revolusi Anyelir 25 April 1974, Portugal menjadi galau hingga berpengaruh pada tim-tim sebagai daerah jajahannya. Tahun 1975, Fretilin, yaitu partai yang berhaluan Marxisme, mengkampanyekan tim-tim merdeka dari Portugis. Perdana Menteri Gough Whitlam bertemu dengan Soeharto pada September 1974. Dia meminta agar Timor Portugis harus berintegrasi dengan Indonesia sebab secara ekonomi tidak layak untuk merdeka. Australia bersedia bertindak sebagai mediator antara Portugal, Indonesia, dan Timor. Selanjutnya Peacock ditunjuk sebagai Menlu di Australia sekitar pertengahan November 1975 di bawah pemerintahan sementara Fraser yang memusuhi komunisme dan penyelamatan ASEAN dari paham komunis. Australia berharap agar Fretilin dihabisi. Menlu Peacock datang ke Jakarta pada tanggal 19 sampai 20 Januari tahun 1976 menyatakan masalah di tim-tim terkait dengan Fretilin harus diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya Peacock mengumumkan pengakuan kedaulatan Indonesia atas tim-tim pada Januari 1978. Soeharto mengerahkan tentara ke tim-tim itu tujuannya hanya untuk memberantas komunis Fretilin yang ada di situ. Soeharto berpendapat bahwa tim-tim dengan Fretilinnya bisa menjadi duri di mata Australia dan di punggung Indonesia. Bahkan Gerald Ford, Presiden Amerika Serikat pada tahun 1975 berkunjung ke Indonesia. Dia menyatakan Timor tidak boleh menjadi Kuba atau Vietnam yang kedua. Perlu diketahui bahwasanya sebelumnya Partai Apodeti atau Asosiasi Demokratik Rakyat Timor Timur sejak 1974 menginginkan agar Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia. Anggota partai ini sebagian besar pernah terlibat dalam pemberontakan Vikuikui, yakni pemberontakan terakhir dan terbesar melawan kolonial Portugis yang dibantu oleh orang-orang Indonesia. Jadi di sini jelas terlihat sejarah perlawanan orang-orang tim-tim itu dibantu oleh orang Indonesia, dan semangat integrasi sudah ada pada awalnya. Cuman Fretilin, biang keroknya komunis ini, ya kan, yang mengacaukan keinginan masyarakat atau rakyat tim-tim. Dendam komunis terhadap Soeharto makin menjadi. Dibuatlah berita bohong mengenai kasus Santa Cruz oleh Alan Nairen yang sebenarnya dia merupakan pemasok info kepada Tapol UK di Ciko yang berpaham komunis. Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID, yang mereka sebagai motor pendiri PRD, melakukan kongres luar biasa di Megamendung pada tanggal 1 sampai 3 Agustus pada tahun 1994. Program politik mereka antara lain: 1. Cabut Undang-Undang Politik 1985, cabut Dwifungsi ABRI, dan referendum di Timor Timur. Ini jelas bahwasanya ambisi PRD, ambisi komunisme untuk memerdekakan Timor Timur, ya kan? Puncaknya SMID dan Presidium Sementara PRD dan Gerakan Pemuda Timor Leste melakukan aksi lompat pagar kedutaan Belanda dan Rusia, hingga aksi ini menjadi perhatian media asing.
Hingga pada 15 April 1996 berdirilah PRD. PRD mendukung Megawati dengan menawarkan solusi perlawanan dengan aksi massa terkait dengan PDI dan PDI-nya Suryadi dan PDI-nya Mega. Walau di akhirnya PRD sendiri berbalik memusuhi Megawati setelah Mega sukses sebelumnya menarik tokoh-tokoh PRD untuk masuk PDIP. Ya memang seperti itulah watak perpolitikan komunisme. Bahkan Soekarno dianggap harus dibunuh oleh Brigjen Suparjo, yaitu yang merupakan pentolan Sentral Komando PKI bila tidak menyetujui untuk menandatangani pernyataan adanya gerakan Dewan Jenderal. Di masa mendatang akhirnya Australia bahkan mendukung kemerdekaan Tim-Tim setelah mendapat laporan dari perusahaan Timor Resources bahwa Tim-Tim kaya akan minyak bumi. Terbukti setelah Tim-Tim merdeka, Australia segera menandatangani Fakta Eksplorasi Minyak dan Gas di celah Timor Anjungan Bayu Undan, lalu mengintai kawasan Greater Sunrise dan Laminaria Corallina. Australia merayu Tim-Tim dengan memberikan bantuan 170 juta dolar Australia. Secara de facto dan de jure, Tim-Tim itu masuk ke wilayah Indonesia. Bila kita lihat proses-prosesnya secara runut. 1. Akibat ambisi dekolonisasi Portugis tahun 74, rakyat Tim-Tim membentuk partai-partai politik untuk merancang kemerdekaan mereka. 2. Terdapat 3 partai besar, yaitu Fretilin yang berfaham komunis, lalu UDT dan APODETI sebagai rivalnya. Partai-partai tersebut terlibat perang saudara. 3. Awalnya Fretilin bersama UDT melawan APODETI. Namun tak lama, 27 Mei 1975, UDT menyatakan keluar dari koalisi dengan Fretilin. 4. UDT meninggalkan Fretilin karena perbedaan ideologi, lalu bergabung dengan APODETI untuk kemerdekaan Tim-Tim dan menjaga hubungan baik dengan Indonesia. 5. UDT, APODETI, dan Indonesia menyatakan komunisme adalah musuh bersama. 6. 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta dan berhasil menguasai pemerintahan serta mendesak Fretilin mundur ke pedalaman. Mereka melakukan demo-demo besar anti komunis. Fretilin kemudian dibantu Portugal yang juga anggota NATO sehingga pasukannya menjadi lebih kuat. 7. 20-27 Agustus UDT bergabung dengan APODETI melawan serangan Fretilin. 8. Hingga 7 Desember 1975, UDT dan APODETI mengumumkan kemerdekaan Tim-Tim yang berintegrasi dengan Indonesia. 9. Dibentuklah kemudian pemerintahan sementara Timur Timur untuk terselenggaranya tertib pemerintahan. 10. Proklamasi pembentukan PSTT diumumkan di New York dan Dili. Teks proklamasi diserahkan pada Presiden RI, Sekjen PBB, DKPBB dan perwakilan negara-negara sahabat dengan surat keputusan nomor 2/TT/1975 tanggal 18 September 1975 dengan susunan Gubernur Arnaldo dos Reis dari APODETI, kemudian wakilnya Lopes da Cruz dari UDT, Kepala Dewan Pertimbangan G. Gonçalves dari APODETI, dan Kastaf Ahli Insinyur Karaskalau dari UDT, Kepala Sekretariat JK dari APODETI. Berdasarkan itu muncullah Undang-Undang Nomor 1/AD 1976 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang berlaku sejak 2 April 1976. Jadi jelas bahwasanya konflik terlepasnya Timur dari Indonesia adalah akar daripada komunis. Jadi tidak ada alasan untuk menganggap komunisme itu tidak berbahaya, sebagaimana yang sangat
sedang digulirkan oleh mereka-mereka antek-antek komunisme yang sedang bercokol di negeri